Berita dari France Culture, mualaf yang mengejutkan, kisah tentang Nejma dan Mehdi yang berpindah ke dalam kekristenan dari Islam. Nejma dan Mehdi tumbuh dalam keluarga Muslim. Suatu hari mereka memilih untuk masuk Katolik. Mereka menceritakan kisah kesulitan yang dihadapi dalam keluarga mereka, seperti dalam komunitas Katolik, agar pilihan mereka diterima. Nejma, 25 tahun, adalah mahasiswa humaniora dan ilmu sosial. Dia tumbuh dalam keluarga imigran di mana iman memiliki tempat yang penting. Sebagai seorang anak, dia bersekolah di sekolah Al-Quran, dan dari usia 14 atau 15 tahun, Nejma memasuki praktik Islam yang lebih ketat. Dia berpuasa, berdoa secara teratur, mengenakan kerudung. Dia kemudian memasuki Salafiyah. Ini semacam ortodoksi Muslim, aliran Islam Sunni. Ini adalah untuk hidup dan mengamalkan iman Muslim seseorang seperti pada zaman Nabi dan para khalifah pertama. Dia berhenti berlatih musik, tidak lagi melihat laki-laki, lalu mulai mempertanyakan banyak larangan dan kewajiban Salafiyah. Sekitar usia 20 tahun, ia meninggalkan Salafiyah dan beralih ke tasawuf, aliran Islam yang lebih berorientasi pada spiritualitas dan filsafat. Banyak pertanyaan muncul atas kehendak Allah, atas keimanannya, hingga hilangnya keislamannya. Saya tetap Muslim dengan identitas, tetapi dalam hati saya tidak lagi mempercayainya. Nejma. Penasaran untuk mendengarkan misa Kristen, untuk memahami agama ini, dia pergi ke sebuah gereja, tempat di mana dia merasakan kehadiran Tuhan. Saya masih takut keluarga saya mengetahui bahwa di satu sisi, saya bukan lagi seorang Muslim, tetapi di sisi lain saya seorang Kristen. Nejma. Seperti Nejma, Mehdi, 36 tahun, bersekolah di sekolah Al-Quran sejak kecil. Dibesarkan dalam keluarga budaya Muslim di Saint-Étienne. Sekitar usia 15-16 tahun, didorong oleh pencariannya akan Tuhan, ia mulai tertarik pada agama lain. Dia menemukan agama Protestan yang Injilnya sangat menyentuhnya. Kehidupan Yesus, radikalitas cinta ini sangat menarik perhatian saya. Gagasan untuk dapat berbicara dengannya benar-benar menarik bagi saya. Karena keyakinan Muslim saya berdoa kepada Tuhan secara teratur, tetapi saya tidak melakukan dialog ini dengannya. Mahdi. Ketika kita berbicara tentang pertobatan, saya tidak merasa ada sebelum dan sesudahnya. Selalu ada. Saya selalu dalam pertobatan. Saya selalu dalam pencarian. Ini sangat mengharukan. Selama retret di sebuah biara dengan seorang teman Katolik, dia mengalami pengalaman mistis yang melahirkan iman Katolik dalam dirinya. Saya secara sadar merasakan sumber cinta yang sama seperti yang saya temukan dalam Injil, yang sama seperti yang saya rasakan dalam dialog saya dengan Yesus. Tiba-tiba ada kehadiran yang hampir sensitif dan duniawi, seolah-olah saya telah berbicara dengannya melalui pesan teks atau surat sebelumnya. Dan di sanalah kami sedang berkencan. Mahdi.